Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maniyatul wudu. Bagaimana ucapan niatnya berwudu? Ya, niat berwudu adalah dengan mengucapkan nama itu raf'al hadasil asghari farhamdulillah ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil difardukan karena Allah Ta'ala. Itu untuk niatnya ya, kalau dilafalkan. Cara berwudu yang pertama, membersihkan kedua tapak tangan hingga bersih disertai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telapak tangannya dibersihkan, dibasuh dengan air ya. Yang kedua, berkumur sambil menggosok gigi dengan jari telunjuk 3 kali. Saat berkumur itu airnya dibuang ke sebelah kiri. Yang ketiga, menghisap air ke hidung kemudian dikeluarkan kembali. Yang demikian dilakukan 3 kali. Jadi dihisap ya. Kemudian dikeluarkan lagi juga 3 kali. Yang keempat adalah membasuh muka 3 kali. Ketika pertama kali membasuh disertai mengucapkan niat dalam hati. Jadi niatnya ya, itu mulai ya, diniati saat membasuh muka ya. Meskipun tadi mulai membasuh tangan itu adalah untuk kesunatan-kesunatan yang lain ya. Berkumur, menghisap air ke hidung itu. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku dengan mendahulukan tangan kanan ya. Ini pun juga dilakukan 3 kali. Jadi membasuh ya. Jadi tidak hanya diusap, dibasuh ya. Dan sikunya itu agak digosok ya. Yang keenam, mengusap rambut kepala 3 kali. Diusahakan kalau rambut itu dari ujung rambut sampai pangkal, dari pangkal sampai ujung ya. Jadi dipilih mungkin rambutnya yang bagian depan atau bagian sisi mana yang pendek juga tidak apa-apa. Dibasuh semuanya juga dibolehkan, itu kesunahannya. Kemudian 7, dari rambut kepala dilanjutkan sampai ke telinga, baik luar maupun dalamnya bersama-sama dilakukan 3 kali. Kan basuh telinga ya, jarinya seperti ini dimasukkan sini, yang belakang sini diputer. Nah seperti ini. Jadi bersamaan gini dimasukkan, kan kena air, dimasukkan sini diputer. Itu cara berwudu untuk membasuh telinga. Jadi bagian dalam terkena, bagian luar juga terkena. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Jadi kaki kanan baru kaki kiri dulu sampai mata kaki. Jadi yang bawah sendiri sela-sela jari juga direnggangkan. Kalau berwudu pakai sendal, langkah baiknya sendalnya dilepas dulu ya. Jarinya direnggangkan, bagian mata kaki yang bawah itu agak digosokkan ke lantai. Mal hadasul asghar, apakah arti hadas kecil itu? Huwa kullu ma yubtilul wudu. Hadas kecil ialah semua hal yang dapat membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah hadas kecil. Malladzi yubtilul wudu, hal-hal apakah yang dapat membatalkan wudu? Alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 5, yaitu al-awwalu khuruju syai'im min ahadits sabilain. Pertama, keluarannya sesuatu dari salah satu 2 jalan, jalan muka, kubul, dan jalan belakang, dubur. Asani zawalul aqli. Kedua, hilangnya akal. As-salisu an-naum. Yang ketiga, tidur. Ar-rabi'u lamsul mar'atil ajnabiyah. Keempat, menyentuh wanita ajnabiyah atau bukan mahramnya. Al-khamisu lamsul qubuli awid duburi bibab tinil kafi.
Kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan bagian dalam. Jadi yang dapat membatalkan wudhu itu ada 5. Jadi keluaran sesuatu dari jalan depan, kubul maupun dubur, ya, seperti buang air kecil, kemudian buang angin, itu membatalkan. Hilangnya akal itu bisa dari tidur ataupun pingsan. Kemudian hilangnya akal tadi gila atau pingsan, kemudian tidur, otomatis orang tidur itu tidak sadar, itu tidur yang dalam posisi berbaring, itu membatalkan. Intinya pantat itu tidak rapat di lantai. Menyentuh wanita ajnabiyah bukan mahram, jadi bersentuhan dengan wanita perempuan yang lain, itu bagi laki-laki, itu kalau bukan mahramnya itu juga membatalkan, ya. Ini menyentuh dengan tangan langsung. Kalau penghalang dipakai sarung tangan, itu tidak. Menyentuh kubul atau dubur, jadi mungkin adiknya, ya, yang buang air kecil, ya, nyawi, itu pun juga batal. Mal mar'atul ajnabiyah, siapa yang disebut dengan wanita ajnabiyah? Hiyallati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin au radha'in au musahharah. Wanita ajnabiyah adalah wanita yang halal dinikah disebabkan karena nasab, keturunan, atau rodok, satu susuan, atau disebabkan musyawarah, menjadi anak menantu atau mertua. Jadi wanita ajnabiyah itu yang selain dari keluarga, maksudnya yang boleh dinikahi itu adalah membatalkan wudhu, ya. Itu untuk hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Jadi kita selain bisa cara berwudhu yang benar, harus tahu, oh ini batal atau tidak. Insyaallah itu ngaji kali ini akan kita lanjutkan untuk lain hari. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.